Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca surah Al-Asr yang akan dipimpin oleh tua kelas. Silakan tua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih tua kelas untuk waktunya sudah memimpin doa dan membaca surah Al-Asr tadi. Jadi ini kelas 11 agama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mengecek terlebih dahulu apakah pada hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua. Oh, jasmani tidak hadir karena apa? Karena sakit. Kita doakan jasmani mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh sehingga bisa dapat mengikuti pelajaran kembali dengan lancar dan tetap sehat. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada 2 pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, siapa yang setiap hari membantu kalian di rumah? Ya, pastinya orang tua maupun saudara. Jadi orang tua adalah yang bertanggung jawab, yang membiayai kita. Anda sekolah pun dibiayai oleh orang tua. Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan ketika guru menjelaskan pelajaran? Tentunya mendengarkan dengan tertib. Tidak ada yang berbicara serius mengikuti pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami pentingnya sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Itu yang pertama, kita harus paham terkait dengan apa sikap yang harus kita lakukan, sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran atau hadis tentang hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Berarti langsung pengaplikasian, langsung pengamalannya terkait dengan perintah dalil yang disampaikan untuk patuh dan taat terhadap orang tua dan guru. Jadi Bapak akan membacakan Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berkaitan dengan materi patuh dan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Jadi Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma faqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya itu adalah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya,
atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah yang pertama, agar manusia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada pengertian menyembah Tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka apabila ada manusia yang memuja benda ataupun kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat, karena semua benda-benda itu adalah makhluknya yang tak berkuasa memberikan manfaat dan tak berdaya untuk menolak kemudaratan, sehingga tak berhak disembah. Kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah, mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu bapa. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapa. Berapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapa dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Dan diletakkan Allah dalam urutan kedua setelah kewajiban manusia beribadah hanya kepadanya. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi itu beberapa pengertian, penjelasan tentang Quran Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian saya ingin bertanya kepada anak-anakku kelas 11 agama. Yang bisa jawab silakan angkat tangan kemudian menyampaikan jawabannya. Yang pertama, mengapa kita harus menghormati orang tua? Silakan Dimas untuk menyampaikan jawabannya. Ya, jadi betul. Orang tua yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah menjaga kita, orang tua yang telah memberikan nafkah terhadap diri kita. Dan sampai saat ini, sampai Anda bisa sekolah itu karena berkat orang tua. Pertanyaan kedua, apa akibat jika tidak patuh kepada guru? Ya, kita tidak bisa memahami materi dengan baik. Yang kedua, apa? Maka kesuksesan kita bisa tertunda karena tidak patuh terhadap guru. Jadi jawabannya luar biasa ya. Itu memang sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Jadi orang tua adalah orang yang merawat dan mendidik sejak kecil. Guru adalah orang yang memberikan ilmu dan membimbing menuju kebaikan. Bentuk hormat kepada orang tua apa saja? Berbicara secara sopan santun, membantu pekerjaan rumah, mendengarkan nasihat. Itu beberapa contoh atau bentuk hormat kita terhadap orang tua.
Kemudian, apa saja bentuk contoh hormat kita kepada guru? Yang pertama, mendengarkan penjelasan. Jadi kita belajar tidak ada yang berbicara, hanya fokus untuk mendengarkan materi pembelajaran yang kita bahas. Mengucapkan salam dimanapun kita bertemu, baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah nanti, kapanpun, sampai kapanpun itu harus kita lakukan. Kalau kita bertemu dengan guru kita, meskipun kita sudah sukses nantinya, harus mengucapkan salam. Tidak membantah dengan kasar. Jadi kita harus memberikan pendapat atau saran kita, alasan kita jika ada yang tidak sesuai dengan apa yang guru sampaikan. Selanjutnya, kalau Bapak suruh menyebutkan contoh di sekolah maupun di rumah berkaitan dengan orang tua dan guru, apa saja contoh yang bisa kita lakukan, yang sudah kita aplikasikan? Ya, silakan. Apa jawabannya? Syahdu apa? Membantu ibu menyapu. Jadi membersihkan rumah ataupun halaman dengan menyapu adalah salah satu bentuk yang kita bisa lakukan membantu orang tua. Dan selanjutnya apa? Nova? Ya, jika keluar atau mau kemana, keluar rumah harus meminta izin. Sekolah pun pasti Anda meminta izin keluar, kemudian bersalaman, tentunya disertai dengan dikasih juga uang saku oleh orang tua. Kalau bentuk hormat pada guru apa saja? Mengerjakan tugas dari guru. Jadi kalau ada tugas, kalau ada bentuk pertanyaan, itu dijawab dengan baik, dengan sopan, dengan baik, supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi itu tadi beberapa contoh yang disampaikan oleh teman-teman Anda terkait dengan contoh bentuk hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Jadi sampailah kita pada tujuan yang ingin kita dicapai. Pembelajaran tadi itu adalah memahami pentingnya sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi sangat penting sekali. Bukti Anda bisa memahami itu adalah Anda bisa menyebutkan contoh tadi, bentuk membantu orang tua dan patuh terhadap guru, kemudian menyebutkan dalil di Quran surah Al-Isra ayat 23 itu yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, itu berkaitan dengan Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah disebutkan beberapa contoh oleh teman-teman Anda tadi yang berkaitan dengan contoh bentuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baiklah, ini tidak terasa sudah selesai apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa melanjutkan pembelajaran untuk minggu depan. Jadi sebelum Bapak tutup, saya berikan tugas nanti, sebutkan 3 contoh perilaku hormat pada orang tua dan guru yang akan kalian lakukan hari ini. Jadi setelah Anda pulang nanti, apa yang Anda akan lakukan atau besoknya di sekolah untuk perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Jadi nanti setelah Anda pulang apa, misalkan kalau tadi pagi sudah membantu membersihkan rumah, nanti apa, misalkan membantu menyetrika atau membantu memindahkan pot bunga mungkin. Jadi silahkan disebutkan 3 contoh perilaku hormat kepada orang tua dan guru yang akan kalian lakukan nanti, ya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.